Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini, salam sejahtera ya. Aku harap di masa pandemi ini kita semua baik-baik aja. Sekarang aku perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai video kami, yaitu tentang Indonesiaku. So, ini adalah nama anggota kelompokku. Kalau penasaran, so keep on watching guys. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang terdiri dari berbagai macam keragaman budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara yang berideologi demokrasi Pancasila, yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik haruslah mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia, terutama peraturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan itu telah diceritakan dan dibuat dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah agar seluruh masyarakat yang tinggal di negara kita ini bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, aman, dan tentram. Kemudian juga kita harus menghormati seluruh hak asasi yang dimiliki oleh semua orang di sini, tak terkecuali siapapun itu, dan tidak dapat dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan budaya. Karena kita tinggal di Indonesia ini memiliki berbagai macam kebudayaan dan juga perbedaan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena radikalisme, sikap saling menghargai mulai berkurang dan berganti dengan intoleransi. Mari kita saling menghargai perbedaan, karena Indonesia merupakan negeri besar yang mempunyai banyak suku dan budaya. Indonesia juga mengakui banyak agama. Oleh karena itulah, saling menghargai perbedaan adalah menjadi faktor yang terpenting. Dengan tetap saling menghargai antar sesama, maka segala hal yang menjadi karakter negeri ini akan tetap terjaga. Teruslah menjadi agen perdamaian yang aktif menebarkan pesan damai di mana saja dan kapan saja. Jika media sosial saat ini sudah dipenuhi dengan ujaran kebencian, maka menjadi tugas kita untuk menggantinya dengan pesan damai. Dengan menghargai perbedaan, maka semua orang tidak mudah saling membenci di tengah keberagaman. Mari kita saling menghargai demi terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia. Seiring dengan zaman yang semakin berkembang dan modern ini, kita dimudahkan dengan teknologi yang memadai seperti dapat dinikmati, juga membawa dampak positif dan negatif. Namun di satu sisi, dengan semakin canggihnya teknologi ini bisa membawa dampak negatif loh, seperti salah satunya generasi muda saat ini merupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, seni bangunan, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Sebagian generasi muda saat ini lebih memilih menyibukkan diri mereka dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal jika digali lebih lanjut, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus generasi muda seperti kita ini jaga dan kita lestarikan agar tetap ada di zaman yang semakin maju ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengenal dan mencintai budaya kita sendiri, yaitu dengan kemudahan teknologi yang generasi muda sebenarnya bisa memanfaatkan untuk lebih mengenal luas budaya kita sendiri. Seperti kita bisa mencari informasi menarik mengenai apa saja budaya-budaya yang terdapat di Indonesia ini. Generasi muda juga bisa mendatangi serta mengenal warisan sejarah
dan budaya yang ada di Indonesia ini. Selain itu, generasi muda bisa mengenalkan ada apa saja sih yang ada pada budaya di Indonesia ini melalui media sosial yang dimiliki, agar budaya kita semakin diketahui oleh generasi muda lainnya dan seluruh dunia. Serta tertarik untuk mempelajari pameran budaya, museum-museum budaya di Indonesia untuk menambah wawasan pengetahuan dan akhirnya mencintai budaya Indonesia. Selain itu, tidak salah juga loh kita mengunjungi sanggar tari tradisional. Siapa tahu kita tertarik untuk ikut serta menari dan melestarikan tarian tradisional Indonesia agar semakin dikenal oleh masyarakat dan warga lainnya. Jadi, untuk para generasi muda, yuk kita cintai budaya kita sendiri agar budaya kita yang dimiliki ini hingga turun ke generasi-generasi berikutnya. Dokter Mawaku Adat Indonesia. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Penting dicatat bahwa kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Maka, keberagaman yang multikultural dan pluralistik yang menampung berbagai perbedaan budaya, etnis, agama, dan ideologi. Karena itu, prinsip bernegara yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun satu. Perkembangan zaman, banyak hal yang mengalami perubahan, termasuk nilai-nilai sosial kultural, persepsi politis, ideologis, dan sebagainya. Di sisi lain, warisan kultural dari nenek moyang merupakan nilai dan akar tradisi, termasuk kearifan lokal yang mengalami pelunturan dan pengerusan. Nah, teman-teman, tadi adalah pesan-pesan dari kami untuk kalian semua untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya, yaitu warga negara Indonesia. Oh iya, nasib negara Indonesia ada di tangan kita loh. Kok bisa? Karena kita pemuda-pemudi Indonesia dong. Sebagai pemuda-pemudi Indonesia, mari kita sama-sama bersemangat untuk berkarya dan jangan lupa untuk mendukung karya teman-teman sebangsa kita. Mau siapapun pembuatnya, mau apapun kepercayaannya, kita tetap harus memiliki keyakinan untuk mendukungnya dengan melakukan support. Dan jangan ada keraguan untuk mendukungnya karena hanya perbedaan ras atau agama. Nggak baik itu, karena negara yang indah adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Sekian dari kami, terima kasih, dadah.